tekan tombol subscribe, like, dan komen agar saya tetap bersemangat untuk membuat video-video yang baru. Baiklah, langsung saja dari ayat Al-Baqarah 30 banyak mengundang pertanyaan. Siapakah makhluk yang berbuat kerusakan yang dimaksud oleh malaikat? Pada ayat di atas surah Al-Hijr ayat 27 berisi, dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Dari ayat ini ulama berpendapat bahwa makhluk berakal yang dimaksud tidak lain adalah jin, seperti dalam kitab tafsir Ibnu Katsir mengatakan yang dimaksud dengan makhluk sebelum Adam diciptakan adalah jin yang suka berbuat kerusuhan. Menurut salah seorang perawi hadis yang bernama Tawus Al-Yamani, salah satu penghuni sekaligus penguasa atau pemimpin di muka bumi adalah dari golongan jin. Lanjut, penciptaan Adam. Setelah Adam menciptakan bumi dan langit dan malaikat, Allah berkehendak untuk menciptakan makhluk lain yang nantinya akan dipercaya menghuni, mengisi, serta memelihara bumi tempat tinggalnya. Saat Allah mengumumkan para malaikatan kehendaknya untuk menciptakan manusia, mereka khawatir makhluk tersebut nantinya akan membangkang terhadap ketentuannya dan melakukan kerusakan di muka bumi. Berkatalah para malaikat kepada Allah, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Al-Baqarah ayat 30. Allah kemudian berfirman untuk menghilangkan keraguan para malaikatnya, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Al-Baqarah ayat 3. Lalu diciptakanlah Adam oleh Allah dari segumpal tanah liat yang kering dan lumpur hitam yang dibentuk sedemikian rupa. Setelah disempurnakan bentuknya, maka ditiupkanlah roh ke dalamnya sehingga ia dapat bergerak dan menjadi manusia yang sempurna. Kesombongan iblis saat semua makhluk penghuni surga bersujud menyaksikan keagungan Allah itu, hanya iblis dari bangsa jin yang membangkang dan enggan mematuhi perintah Allah karena merasa dirinya lebih mulia, lebih utama, dan lebih agung dari Adam. Hal itu disebabkan karena iblis merasa diciptakan dari unsur api, sedangkan Adam hanyalah dari tanah dan lumpur. Kebanggaan asal-usul menjadikannya sombong dan merasa enggan untuk bersujud menghormati Adam seperti para makhluk surga yang lainnya. Dan disebabkan oleh kesombongannya itulah, maka Allah menghukum iblis dengan mengusirnya dari surga dan mengeluarkannya dari barisan para malaikat, disertai kutukan dan laknat yang akan melekat pada dirinya hingga kiamat kelak. Di samping itu, ia telah dijamin sebagai penghuni neraka yang abadi. Iblis dengan sombong menerima hukuman itu, dan ia hanya memohon kepada Allah untuk diberi kehidupan yang kekal hingga kiamat.
Allah mengabulkan permohonannya itu. Iblis mengancam akan menyesatkan Adam sehingga ia terusir dari surga. Ia juga bersumpah akan membujuk anak cucunya dari segala arah untuk meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang sesat bersamanya. Allah kemudian berfirman bahwa setan tidak akan sanggup menyesatkan hambanya yang beriman dengan sepenuh hati. Pengetahuan Adam. Allah hendak menghilangkan pandangan miring dari para malaikat terhadap Adam dan meyakinkan mereka akan kebenaran hikmahnya yang menyatakan Adam sebagai penguasa bumi. Maka Allah memerintahkan malaikat untuk menyebutkan nama-nama benda. Para malaikat tidak sanggup menjawab firman Allah untuk menyebut nama-nama benda yang berada di depan mereka dan mengakui ketidaksanggupan mereka dengan mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui sesuatu pun kecuali apa yang diajarkannya. Adam lalu diperintahkan oleh Allah untuk memberitahukan nama-nama benda itu kepada para malaikat. Dan setelah diberitahu oleh Adam, berfirmanlah Allah kepada mereka bahwa hanya Allah lah yang mengetahui rahasia langit dan bumi, serta mengetahui segala sesuatu yang nampak maupun tidak nampak. Ini menunjukkan bahwa manusia memiliki akal yang dinamis, sedangkan malaikat hanya memiliki akal yang statis, sehingga hanya mengetahui hal-hal yang diajarkan langsung oleh Allah saja. Adam diberikan kesempatan oleh Allah untuk tinggal di surga dulu sebelum diturunkan ke bumi. Allah menciptakan seorang pasangan untuk mendampinginya. Adam memberinya nama Hawa. Menurut cerita para ulama, Hawa diciptakan oleh Allah dari satu tulang rusuk Adam sebelah kiri sewaktu dia masih tidur, sehingga saat dia terjaga, Hawa sudah berada di sampingnya. Allah berfirman kepada Adam, "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanannya yang banyak lagi, baik di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim." Al-Baqarah ayat 35. Sesuai dengan ancaman yang diucapkan saat diusir oleh Allah dari surga akibat pembangkangannya, iblis mulai berencana untuk menyesatkan Adam dan Hawa yang hidup bahagia di surga yang tentram damai dengan menggoda mereka untuk mendekati pohon yang dilarang oleh Allah kepada mereka. Iblis menipu mereka dengan mengatakan bahwa mengapa Allah melarang mereka memakan buah terlarang itu, karena mereka akan hidup kekal seperti Tuhan apabila memakannya. Bujukan itu terus-menerus diberikan kepada Adam dan Hawa, sehingga akhirnya mereka terbujuk dan memakan buah dari pohon terlarang tersebut. Jadilah mereka melanggar ketentuan Allah sehingga Dia menurunkan mereka ke bumi. Allah berfirman, "Turunlah kamu, sebahagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan." Al-Baqarah ayat 36. Mendengar firman Allah tersebut, sadarlah Adam dan Hawa bahwa mereka telah terbujuk oleh rayuan setan sehingga mendapat dosa besar karenanya. Mereka lalu bertaubat kepada Allah, dan setelah taubat mereka diterima, Allah berfirman, "Turunlah kamu dari surga itu
Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Al-Baqarah ayat 38. Adam dan Hawa kemudian diturunkan ke bumi dan mempelajari cara hidup baru yang berbeda. Jauh dengan keadaan hidup di surga, mereka harus menempuh kehidupan sementara dengan beragam suka dan duka sambil terus menghasilkan keturunan yang beraneka ragam bentuknya. Menurut kisah Adam yang diturunkan di Sri Lanka di puncak bukit Sri Pada dan Hawa diturunkan di Arabia, mereka akhirnya bertemu kembali di Jabal Rahmah di dekat Mekah setelah 40 hari berpisah. Setelah bersatu kembali, konon Adam dan Hawa menetap di Sri Lanka. Karena menurut kisah daerah Sri Lanka nyaris mirip dengan keadaan surga. Di tempat ini ditemukan jejak kaki Adam yang berukuran raksasa. Di bumi, pasangan Adam dan Hawa bekerja keras mengembangkan keturunan. Keturunan pertama mereka ialah pasangan kembar Kabil dan Iklimah. Kemudian pasangan kedua Habil dan Labuda. Setelah keempat anaknya dewasa, Adam mendapat petunjuk agar menikahkan keempat anaknya secara bersilang. Kabil dengan Labuda, Habil dengan Iklimah tentunya. Namun Kabil menolak karena Iklimah jauh lebih cantik dari Labuda. Adam kemudian menyerahkan persoalan ini kepada Allah. Dan Allah memerintahkan kedua putra Adam untuk berkurban. Berkurban, kira-kira siapa yang akan berkurban? Siapa kurbannya yang diterima? Tunggu jawabannya nanti di part 4. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk para pendengar setia yang selalu mendengar